Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Latif di Sardik. Di kesempatan video kali ini saya akan melakukan konfigurasi D-Link router DIR 600M sebagai access point voucher, yang mana kita akan menyebarkan penyebaran wireless ke tempat-tempat tertentu ya. Adapun bentuknya yaitu seperti ini. D-Link router DIR 600M itu menggunakan satu antena 2,4 GHz. Ini kurang lebih di tahun ini ya, keluarannya di terbarunya 2013, jadi router yang model lama ya, model lama. Kemudian secara gambar dia memiliki 5 port, 4 LAN, 1 WAN, dan 1 port untuk power serta tombol hard reset ya. Nah, tombol hard reset ini digunakan atau berfungsi ketika misalkan kita tidak bisa login ataupun menyeting ini tidak bisa, maka kita lakukan hard reset dengan cara tekan tombol ini ya, dengan menggunakan benda kecil atau alat kecil seperti pena ataupun yang lainnya, yang penting jangan tajam supaya tidak merusak daripada centilan yang ada di dalamnya. Jadi kita bisa menggunakan hard reset daripada router ini sendiri. Kemudian secara adaptor ini menggunakan 12 volt 0,5 ampere ya. Jadi adaptornya itu bawaannya. Nah, baiklah, langsung saja kita akan mengkonfigurasi router ini, yaitu menggunakan laptop. Saya akan colokkan kabel LAN ke Ether 2 ya, ke Ether 2. Adapun IP default atau bawaan daripada router ini adalah 192.168.0.1 ya. Jadi ini saya colokkan di Ether 2 di sini ke laptop saya, yang nantinya akan teridentifikasi di sini ya. Ini untuk LAN, belum ada yang terhubung, maka saya colokkan ke laptop, akan otomatis mendapatkan IP secara DHCP ya. Oke. Nah, biasanya kalau tampilan awal ketika sudah kita colokkan, dia otomatis akan ke browser dan akan langsung masuk ke menu konfigurasi daripada router tersebut ya. Ini versi yang 3.04 untuk frameworknya, hardware versinya adalah C1. Kemudian tampilan depannya semacam ini. Oke. Kemudian untuk bisa masuk ke dalam, pertama kita lakukan save and connect dulu ya. Ini kita save and connect terlebih dahulu. Nah, dia akan lari ke sini ya. Lari ke sini, kemudian login saja karena passwordnya belum ada, defaultnya belum ada passwordnya, tinggal di login. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, dia akan tampilan secara luas. Dari sebelah kanan dia status. Kita akan menuju ke setup, kemudian kita ke local network ya, langsung saja ke local network. Apa aja yang akan kita kerjakan, kita dari sini sebenarnya bisa kita lakukan adalah mengganti IP address LAN daripada defaultnya itu sendiri. Jadi defaultnya adalah 0.1 yang ada di atas nih. Itu kita bisa ganti sesuai dengan IP yang kita inginkan, yaitu misalkan satu segmen dengan hotspot. Misalkan seperti itu, kita bisa lakukan seperti itu. Misalkan saya akan lakukan di sini adalah hotspotnya adalah 40 ya, titik 1. Ya, saya bikin 40.2 ya, 40.2. Kemudian saya apply. Nah, selain daripada ini, kita juga bisa mematikan DHCP mode ya. Ini kita lakukan di akhir supaya tidak bingung ya. DHCP servernya kita matikan. Apa maksud dan sebagainya kita akan di video terakhir. Kita apply change terlebih dahulu, kemudian OK, dan akan menjadi proses reboot ya. Berarti IP daripada LAN ini sudah bukan lagi 0.1, melainkan 40.2 maaf. Dan itu masih secara DHCP server ya, artinya kita tidak perlu mengganti IP pada laptop kita, karena di laptop kita juga tadinya belum dikasih IP manual ya. Jadi otomatis dia akan menyesuaikan IP LAN dan kita akan mendapatkan IP di bawah 40.2. Misalkan di sini kalau proses rebootnya udah selesai, kita tunggu masih 10 detik, maka nanti akan berubah menjadi 40 titik sekian pastinya. Oke, tunggu, masih proses reboot. Oke, kemudian dia otomatis akan connect kembali. Nah, ini kita bisa cek di sini pasti dapat IP-nya 40 titik sekian. Nah, ini 40.3 kita dikasihnya. Kemudian jika sudah, kita login langsung, login lagi, passwordnya dikosongkan saja karena belum kita rubah. Kemudian kita balik lagi ke setup. Kemudian kita ke local network saja. Kemudian kita ke wireless terlebih dahulu. Oke, ke wireless. Kemudian kita ganti nama SSID daripada router ini, yang tadinya D-Link DIR 600M kita ganti sesuai keinginan. Misalkan contoh adalah SMK hotspot 2. Ini saya contohkan ya, teman-teman silahkan sesuaikan.
Kemudian modenya pilih yang paling banyak, yaitu otomatisnya di bawah. Kemudian channelnya saya bikin 6. Kenapa seperti itu? Seandainya misalkan kita memiliki access point yang begitu banyak, maka kalau bisa ini dibedakan supaya tidak terjadi intervensi ya, tidak terjadi benturan. Misalkan yang sebelumnya kita kasih 1, maka selanjutnya kita kasih 6. Dengan cara rumusnya adalah plus 5 ya. 1 plus 5 sama dengan 6. Kemudian router selanjutnya nanti 11. Kemudian nanti sesuaikan dan sesuaikan seperti itu ya, supaya tidak terjadi benturan. Bandwidth-nya ini kita ke 20M saja, nggak usah 20/40, itu 20. Kemudian apply saja langsung. Nah, di security option-nya tidak perlu dipilih-pilih yang lain, karena ini router akan diatur oleh MikroTik. Jadi passwordnya oleh MikroTik yang ngatur. Oke, ini kalau kita menggunakan voucher ya. Namun kalau misalkan kita hanya sebatas menyebarkan menggunakan access point biasa, maka ini kita isi modenya apa, security option-nya, kemudian masukkan password yang kita inginkan. Berarti router ini bakal berpassword. Nah, berhubung ini tidak berpassword, kita nonkan, kemudian kita apply langsung ya. Oke. Proses reboot sebentar saja, ini tidak terlalu lama. Kemudian kita akan menuju ke advance. Coba di advance ini ada apa? Saya kira di advance tunggu beberapa saat ya, ini proses agak lama. Tidak perlu diapa-apakan. Kemudian kita langsung ke maintenance. Nah, di sini kita akan mengganti password ketika masuk ya. Password router ya, bukan password wireless, namun password router. Di sini ada menu admin. Klik saja. Kemudian kita checklist dulu daripada yang di bawah ini. Kemudian isikan password baru. Nah, gitu ya. Isikan password baru. Nah, di sini saya sudah bikin namanya misalkan admin TKJ. Saya pastekan saja ya. Teman-teman sesuaikan passwordnya. Pastekan, confirm passwordnya apa, kemudian diulangi lagi ya. Kemudian modify. Kita modif. Nah, tinggal klik. Berarti untuk login ke router ini itu sudah password baru ya, artinya tidak lagi kosong. Kemudian kalau di tampilan reboot, ini ada tampilan reboot, itu gunanya kalau kita mau mereboot daripada router ini ataupun mereset daripada router ini ya. Menunya kita konfigurasinya kita reset itu dengan cara klik ini. Kemudian kita ke status, sebenarnya ini hasil akhir. Namun sebelum kita menyelesaikan ini, kita akan menuju ke setup kembali. Kemudian ke local network. Nah, local network ini artinya kita akan mematikan sesuai omongan saya tadi di awal, bahwa kita akan mematikan DHCP modenya. Artinya, kalau saya membiarkan ini secara DHCP server, berarti router ini akan memberikan IP secara otomatis kepada klien yang terhubung di router. Karena tidak perlu, yang akan membagikan IP adalah MikroTik, maka ini kita nonkan. Seperti itu. Kalau ini diaktifkan, maka otomatis tidak akan berfungsi. Ini sangat pengaruh ya, sangat pengaruh sekali dalam pengaturannya. Jadi ini kita non. Kemudian kita apply, otomatis ini akan bisa jadi terhubung, namun untuk selanjutnya bisa jadi tidak terhubung karena DHCP servernya dimatikan. Play, kemudian dia akan mengalami proses. Ini masih bisa terhubung, tapi kalau misalkan kita cabut dan sebagainya, kemungkinan sudah tidak bisa terhubung kembali, kecuali kita rubah menjadi statik di laptop kita atau komputer kita. Baiklah, secara ini sudah, wireless sudah semua, sudah ini, coba kita cek di sini. Oke, di sini sudah ada yang namanya SMK Hotspot 2, dan kemudian kita tahap pengujian. Nah, di tahap pengujian, saya akan narik kabel LAN ke Ether 1, sumbernya dari MikroTik ke Ether 1 ataupun Ether lainnya ya, bisa digunakan kemanapun. Namun sebelumnya yang ke laptop kita cabut terlebih dahulu ya, kita cabut terlebih dahulu, dan saya akan menghubungkan ini, saya proses pencabutan ya, ini saya cabut, kemudian saya akan colokkan dari MikroTik ke Ether 1 pada router ya, ini hotspot. Oke, itu sudah ada dari ini. Kemudian saya akan mengujinya dengan cara wireless, yaitu ke SMK Hotspot 2. Ini kalau misalkan saya langsung otomatis terhubung ya, itu karena laptop saya sudah terkunci dalam cokinya ya. Namun kalau belum, dia akan masuk ke login page di browser ya. Oke, coba saya cek langsung apakah dia langsung terkonek, karena saya pernah connect. Oke, dia langsung connect. Saya hapus dulu di MikroTik bahwa tampilannya
Ini dipastikan ya, hotspot 2 ya, bukan kemana-mana. Ini tandanya connect ya. Ini kalau saya hapus dulu coki daripada Mikrotik ya, supaya kelihatan tampilannya seperti apa. Tampilan daripada login page voucheran ya. Oke, sebentar, saya buang dulu yang aktif. Untuk ini F7 ya, saya buang di cokinya nanti supaya dia tampil langsung ya, apa namanya, menggunakan login page ya, smk.net ininya. Untuk seperti ini, nah tampilnya seperti ini. Jadi ini tidak connect ya, kalau sudah saya hapus di Mikrotik dia langsung ke login page ya. Nah dia tidak connect, maka harus login dulu. Nah ini teman-teman kalau mau beli voucher paketnya adalah 2 jam tuh 2000 untuk wilayah SMK ya, karena ini adalah hotspot SMK sebagai UPTKJ. Ini 7 jam 5000 dan ini sesuaikan saja untuk harganya. Oke, kemudian misalkan saya isikan voucher apapun ini di sini, karena saya punya akun admin, saya tinggal login aja. Oke, dan dia otomatis lari ke bypass ke YouTube saya ya. Jadi ini agak sedikit promosi YouTube, dia bisa langsung ke YouTube saya. Oke, ini tandanya connect ya, tandanya connect. Kita buka YouTube pun bisa ya, misalkan kita buka YouTube ini. Oke, di tahap pengujian ini benar secara hotspot dan secara voucher sudah betul. Itu saja saya kira untuk apa namanya tutorialnya ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, silakan diulangi kembali, dan kalau belum jelas juga silakan komentar di kolom komentar. Saya kira itu, terima kasih. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.